Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eman Andrea Rahab, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Sebelumnya, maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah potensi keuangan daerah berbasis lingkungan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Arisi Jogi Sultan MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah potensi keuangan daerah berbasis lingkungan, yang dimana beliau telah memberikan saya sebuah tugas untuk menyelesaikan tugas video ini. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang isi makalah yang saya buat. Makalah yang saya buat mengenai potensi keuangan daerah berbasis lingkungan mempunyai judul Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Blue Economy dengan studi kasus Taman Laut Bunaken. Makalah ini tentunya saya susun sendiri dengan senang hati saya kerjakan, dan di dalam makalah ini tak lupa saya panjatkan puji dan puji syukur saya kehadirat Allah, karena berkat rahmatnya lah saya dapat mengerjakan makalah ini dengan kurang lebih dengan kata sempurna. Makalah ini saya buat pada tanggal 19 April 2025. Dan di dalam ini terdapat daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta kerangka teori. Dan pada bagian pembahasan terdapat kondisi sumber daya kelautan di Taman Laut Bunaken. Yang kedua, tantangan dan potensi dalam mendukung prinsip blue economy, faktor pendukung dan penghambatnya apa saja, lalu ditutup dengan kesimpulan dan saran. Mungkin bisa saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yang dimana latar belakang makalah ini adalah Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia tentu saja memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Namun di Indonesia sendiri potensi ini sendiri belum dimanfaatkan dengan baik secara optimal. Potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan mencapai 1,33 triliun USD per tahun. Namun praktik eksploitasi sumber daya kelautan yang tidak berkelanjutan ini telah banyak menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti overfishing, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran laut. Lalu konsep blue economy ini muncul sebagai solusi untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis melalui pemanfaatan sumber daya laut. Seperti itu. Bunaken sendiri dapat dikatakan sebagai laboratorium hidup blue economy Indonesia, yang dimana tempat ini merupakan sebuah tempat konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Tentu saja harus menemukan titik nadirnya. Nah, lanjut saja kita sampai ke pembahasan rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dalam hal ini adalah bagaimana kondisi sumber daya kelautan di Taman Laut Bunaken saat ini. Lanjutnya, apa saja tantangan dan potensi yang dimilikinya, apa saja faktor pendukung dan penghambat, itu terdapat di dalam sebuah makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini tentu saja yang pertama menganalisis kondisi sumber daya kelautan di Taman Laut Bunaken, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip blue economy dalam pengelolaan Taman Laut Bunaken, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah, atau bahkan elemen-elemen penting lainnya. Lalu pada manfaat penulisan tersebut terdapat memanfaatkan
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian, terutama kelestarian sumber daya kelautan. Yang kedua, memberikan wawasan tentang peluang investasi berkelanjutan di sektor kelautan, memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu kelautan dan ekonomi berkelanjutan. Di dalam kerangka teorinya sendiri, di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam, dunia membutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan kekayaan laut. Hal inilah yang melahirkan konsep blue economy. Nah, konsep ini semakin relevan di era antroposen, di mana aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang mempengaruhi ekosistem global. Blue economy tentu saja telah membuktikan bahwa potensinya sebagai model pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Di tahap langsung saja mungkin kita sampai di tahap kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah makalah ini tentu saja membahas potensi keuangan daerah berbasis lingkungan melalui pengelolaan sumber daya kelautan di Taman Laut Bunaken dengan pendekatan blue economy. Taman Laut Bunaken sendiri merupakan salah satu ekosistem terumbu karang terkaya di dunia dengan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan faktor pendukungnya tidak lupa seperti keragaman hayati yang tinggi dan dukungan kebijakan pemerintah memberikan landasan yang kuat untuk mengimplementasi blue economy ini. Lalu saran terhadap makalah ini adalah masyarakat lokal perlu diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya konservasi laut dan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Taman Laut Bunaken dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sumber daya kelautan berbasis blue economy yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari makalah saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.